Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurmulatus Salimah. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan praktikum kesetimbangan kimia, yaitu pengaruh perubahan konsentrasi dan perubahan suhu terhadap arah pergeseran kesetimbangan kimia. Sebelum kita mulai praktikumnya, kita pelajari dulu apa itu kesetimbangan kimia dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia merupakan suatu keadaan di mana laju reaksi ke arah kanan sama dengan laju reaksi ke arah kiri. Ketika kesetimbangan berlangsung, tidak terjadi perubahan yang dapat dilihat maupun diukur. Namun, perubahan mikroskopis berlangsung secara terus-menerus dan seimbang. Hal inilah yang disebut sebagai kesetimbangan dinamis. Jadi, dalam suatu reaksi, ketika dia terjadi kesetimbangan kimia, kita tidak bisa melihatnya bahwa reaksi itu berlangsung ke kanan dan ke kiri secara seimbang. Namun, secara mikroskopis, dia berlangsung secara terus-menerus. Hukum kesetimbangan atau ketetapan kesetimbangan merupakan hasil kali konsentrasi setimbang zat-zat di ruas kanan dibagi dengan hasil kali konsentrasi setimbang zat-zat di ruas kiri. Masing-masing dipangkatkan dengan koefisien reaksinya dan mempunyai harga tetap pada suhu tetap. Jadi ketika di suhu yang tetap, suhunya tidak kita ubah, mau dinaikkan atau diturunkan, dia tetap, maka harga kesetimbangan itu, tetapan kesetimbangan itu nilainya tetap, yaitu rumusnya konsentrasi produk atau konsentrasi di posisi kanan dibagi konsentrasi di posisi kiri. Kemudian masing-masing konsentrasinya itu dipangkatkan dengan koefisien reaksinya. Bisa dilihat pada gambar di tersebut. Kemudian untuk faktor-faktor kesetimbangan ada 4, yaitu konsentrasi, suhu, tekanan atau volume, dan katalis. Untuk konsentrasi, ketika kita menaikkan konsentrasi atau menambah konsentrasi suatu zat, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat lain yang tidak ditambah. Sedangkan ketika kita mengambil atau menurunkan konsentrasinya, maka dia akan mengambil milik orang lain. Jadi kesetimbangan akan bergeser pada zat yang diambil tersebut. Kemudian untuk suhu, ketika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan berjalan ke arah reaksi endoterm. Sedangkan ketika suhu diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke arah eksoterm. Untuk tekanan atau volume, jadi tekanan itu berbanding terbalik dengan volume. Ketika tekanan diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser pada reaksi yang memiliki jumlah koefisiennya kecil. Ketika tekanan diperbesar, maka reaksi akan bergeser pada yang memiliki koefisien reaksi lebih besar. Sedangkan untuk katalis tidak menggeser kesetimbangan namun mempercepat terjadinya kesetimbangan. Nah, langsung saja kita praktekkan, benar nggak sih ketika konsentrasi dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke zat yang tidak dinaikkan. Ketika konsentrasi diturunkan, akan bergeser pada zat yang diturunkan tersebut. Terus ketika suhu dinaikkan, dia endoterm, dan suhu yang diturunkan dia eksoterm. Benar nggak sih? Maka kita buktikan pada percobaan kali ini menggunakan virtual lab, yaitu CHEM kolektif. Percobaannya kali ini yang akan kita bahas yaitu percobaan tentang pengaruh konsentrasi dan perubahan suhu terhadap arah pergeseran kesetimbangan kimia. Aplikasi yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini yaitu CHEM kolektif. Langkah pertama, sebelum kalian melakukan percobaan kali ini, alangkah baiknya mengunduh
buku petunjuk praktikum yang ada di deskripsi video ini. Silahkan di-download kemudian dibaca terlebih dahulu sebelum melakukan praktikum. Sudah di-download dan dibaca, selanjutnya kita buka Google Chrome, kemudian kita ketikkan Chem Collective, maka akan muncul yang paling atas, kita klik saja. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita klik virtual lab yang ada di sini. Nah, pada virtual lab ada sekitar 2, 3, 4, 5, 7 virtual lab dalam pelajaran kimia yang bisa kita gunakan. Namun pada kesempatan kali ini kita akan virtual lab tentang kesetimbangan dengan judul Cobalt Chloride and Decatelier Principle. Langsung saja kita klik logo. Maka akan muncul virtual labnya. Nah, disinilah kita akan melakukan eksperimen kita, percobaan kita. Sudah dibacakan setiap langkahnya. Langkah pertama yang akan kita lakukan apa? Yang akan kita lakukan yaitu membuat ion kompleks COCl4 2-. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama kita siapkan bahan dulu. Oh, sebelum kita menyiapkan bahan, saya mau memperkenalkan dulu apa saja yang ada di virtual lab ini. Yang pertama ada stockroom. Jadi di sini tempatnya bahan serta alat yang bisa kita gunakan. Di sini tentang bahan, jadi larutan apa saja yang kita gunakan pada percobaan kali ini. Ada COCl2, ada HCl, ada AgNO3, dan ada air. Selain itu, ada juga glassware atau peralatannya. Ada Erlenmeyer, pipet, kemudian glass beaker. Kita bisa klik, maka akan muncul peralatan-peralatannya. Nah, itu ada timbangan. Nah, untuk langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu melakukan pembuatan ion kompleks COCl4 2-. Bahan yang kita butuhkan yaitu COCl2 saja. Nah, ketika kita klik, maka akan muncul informasi mengenai larutan COCl2 ini. Jadi di sini tertulis 1 molar COCl2 sebanyak 100 ml. Ini tidak ada namanya di sini ya. Kemudian dalam larutan ini terdapat ion apa saja di sini. Nah, itu sudah ada keterangannya, informasinya di sini. H+, OH-, ada ion COH2O6+, Cl- sama COCl4 2-. Di sini adalah konsentrasi. Kemudian bahan apa lagi yang kita perlukan? Itu ada HCl. Mana HCl-nya kok nggak ada? Karena dia ketumpuk di sini. Nah, kemudian alat yang kita butuhkan ada tabung Erlenmeyer, kita butuh 1. Kemudian untuk pipet kita butuh 10 ml dan 5 ml. 10 ml untuk kita mengambil larutan COCl2, sedangkan yang 5 ml untuk mengambil HCl. Kenapa harus dibedakan pipetnya agar larutan kita tidak terkontaminasi? Langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu mengambil 10 ml COCl2. Oh ya, saya ulangi ya. Untuk mengambil 10 ml untuk mengambil larutan, kita arahkan pipetnya ke dalam larutan, seolah-olah masuk ke dalam larutannya, terus kita lepas. Nah, maka akan muncul menu untuk berapa volume yang kita butuhkan yang akan kita ambil. Karena kita butuh 10 ml, kita tulis 10 ml, kemudian kita enter. Bisa kalian enter atau klik withdraw-nya. Nah, pipetnya sudah terisi sampai 10 ml. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan 10 ml ke dalam Erlenmeyer kosong. Sama kita seolah-olah kita masukkan kemudian lepas. Kemudian kita tulis lagi 10 ml. Untuk menuangkan kita harusnya bisa klik pour, namun kita juga bisa enter. Nah, maka akan ini larutannya sudah terisi 10 ml. Kita sisihkan dulu biar tidak Erlenmeyer yang sudah dikosong sudah terisi 10 ml, maka
menambahkan COCl2. Sudah, kemudian langkah yang kedua yaitu menambahkan HCl sebanyak 3 mol. Kita ambil enter, isi yang kita perhatikan baik-baik ya apakah ada perubahan atau tidak. Ternyata terjadi perubahan. Jadi yang warnanya ini merah, pink kemerahan menjadi merah bata. Di sini juga terjadi perubahan suhu. Tadi suhunya 25 derajat Celcius, ternyata menjadi 23 derajat. Nah, ini dia akan mengalami proses dulu. Jadi prosesnya ini belum berlangsung. Proses bereaksinya COCl2 sama HCl ini masih berlangsung. Nah, kita tunggu sampai nanti suhunya kembali menjadi 25 derajat Celcius. Kita remas dulu bahan yang tidak kita perlukan. Nah, ini dia masih bereaksi. Kita tunggu sampai reaksinya selesai. Kemudian sambil kita menunggu, kita menjelaskan memang reaksinya sudah saya tulis di atas, yaitu COCl2 itu ternyata dia terdiri dari ion COH2O6 2+ dengan Cl2-. Dia ada ion ini, jadi reaksinya adalah antara ion kobat 6 air, jadi kompleks kobat 6 air, kemudian ada ion Cl- dan ion COCl4-. Jadi yang sebagai reaktan adalah COH2O6 kali 2+ dan Cl-. Dan sebagai produknya adalah COCl4-. Di sini ketika dia terjadi proses reaksi, masih bereaksi ini akan terjadi perubahan konsentrasi. Jadi konsentrasi COH2O6 kali 2+ adalah sekian, sekian, dan COCl4 adalah sekian. Nanti ketika suhunya sudah 25 derajat Celcius, kita bisa lihat konsentrasi akhirnya berapa. Sambil kita menunggu, kita bisa siapkan untuk percobaan selanjutnya. Percobaan selanjutnya itu pengaruh penambahan konsentrasi HCl terhadap arah kesetimbangan. Pertama yang kita siapkan yaitu Erlenmeyer, kemudian pipet 0,05 banyak 2 kali, dan HCl itu sendiri karena kita akan menambahkan HCl. Kita sisihkan. Oh ya, kita ganti nama dulu biar kita tidak tertukar. Ini tadi apa? COCl4 ya. Nanti kita ganti namanya, kemudian yang ini kita ganti penambahan HCl. Kemudian tulis penambahan. Biar tidak tertukar. Jadi kalau kita melakukan percobaan langsung di lab itu kan kita bisa ngasih label di tabungnya namun di sini kita bisa memberikan namanya. Nah, ini sudah selesai reaksinya, ternyata didapatkan konsentrasi dari ion COH2O, ion kobat H2O6 kali 2+ itu sebanyak 0,55 molar, kemudian ion Cl- sebanyak 3,34 molar, dan ion COCl4 sebanyak 0,2 molar. Kenapa Cl- konsentrasinya banyak? Karena dalam reaksi di atas itu Cl-nya koefisiennya adalah 4 kali daripada si ion kobat H2O6 kali 2+. Makanya dia konsentrasinya banyak. Nah, tadi perubahannya yaitu jadi warna pink menjadi warna merah bata atau coklat. Nah, selain ada perubahan warna, ada perubahan konsentrasi. Nah, coba kalian hitung dari konsentrasi ini dengan reaksi di atas, tentukan rumus KC-nya, kemudian kalian hitung berapa harga ketetapan kesetimbangannya.
Silahkan dicatat setiap perubahannya. Kemudian percobaan yang kedua yaitu bagaimana ketika larutan yang sudah kita buat tadi COCl 42-min kita tambahkan lagi HCl. Kita coba ambil dulu sebanyak 2 mili. Kita sisihkan karena kita nanti akan pakai lagi, jangan sampai terbuka. Kemudian kita akan ambil HCl. Jadi aku nulis 2, tapi karena yang digunakan adalah 1, kita tulis 1 aja. Jadi perubahan ya, misalnya warna merah bata ketika diambil warnanya menjadi biru. Kita dulu HCl kita udah butuh, kita remove. Ini juga reaksinya masih berlangsung. Perubahan masing-masing ya, masih menghitung, maka kita bisa lanjutkan ke percobaan selanjutnya, yaitu taruh penambahan anti-NO3. Jadi apa aja yang kita perlukan, yaitu larutan NO3 6 molar sama alatnya gelas Erlenmeyer sama pipet 1 kali. Kita pisahkan. Nah, Erlenmeyer yang kosong ini kita rubah namanya menjadi penambahan AgNO3. Nah, langkah yang pertama kita ambil dulu 2 mili larutan yang sudah kita buat sebelumnya. Kita masukkan ke Erlenmeyer yang kosong. Sudah. Harusnya kita pakai pipet yang ini karena sudah digunakan, kita ambil pipet yang ini. Kenapa harus pipetnya gonta-ganti? Biar tidak kontaminasi. Kita harus membiasakan diri agar ketika nanti kita kerja di lab tidak ada kontaminasi. Kita butuh anti-NO3 sampai 1. Terjadi perubahan apa? Terjadi perubahan warna menjadi warna apa? Warna merah kembali. Kenapa kok bisa jadi warna merah? Karena masih proses, nanti pembahasannya kita bahas ketika sudah selesai ya. Ini yang HCl sudah selesai, tapi nanti kita bahas bareng-bareng saja. Selanjutnya kita lanjutkan ke percobaan yang penambahan air. Butuh air, kemudian kita butuh Erlenmeyer, kita butuh pipet. Erlenmeyer yang kosong kita kasih nama remove kan. Yang kosong kita kasih nama penambahan. Butuh 1 mili air. Urutan yang awal kita butuh 2 mili.
perubahan ini yaitu intinya adalah tentang perubahan konsentrasi. Sekarang kita coba lihat dulu perbandingan antara ion kompleks COCl42- dengan ketika setelah ditambahkan HCl sebanyak 1 mol. Perhatikan di sini konsentrasinya 0,55 untuk reaktannya dan 3,4. Ketika COCl4 produknya adalah 0,21. Nah, ketika ditambah dengan HCl, asalnya yang warna merah bata ternyata menjadi biru. Why? Kenapa dia bisa berubah jadi warna biru? Ternyata ada perubahan konsentrasi di sini. Jadi konsentrasi COH2O6 kali 2+ dia berkurang, yang awalnya 0,5 menjadi 0,1. Kemudian Cl-nya dia bertambah, kemudian COCl42-nya bertambah. Jadi kita kan sudah tahu bahwa reaktannya itu COH2O6 kali 2+ dan ion Cl-. Ketika kita tambahkan HCl, berarti yang kita tambahkan adalah ion Cl-. Ion Cl- berarti kan reaktan. Jadi kita tambahkan ke reaktan, maka ternyata menjadi warna biru. Warna biru adalah kompleks COCl42-. Hal ini berarti bahwa sesuai dengan prinsip Le Chatelier, ketika kita menambahkan suatu aksi kepada reaksi tersebut, maka akan melakukan perubahan untuk meminimalkan hasil reaksi. Jadi singkatnya seperti ini. Jika dalam satu ruangan kita memiliki ada 2 orang, dalam ruangan ternyata ada 2 orang. Nah, awalnya hanya 2 orang, ternyata kita masukkan lagi 10 orang, maka ruangan itu akan menjadi sumpek. Nah, karena ada 12 orang di dalam ruangan tersebut. Akhirnya karena orang yang di dalam merasa sumpek, maka dia akan keluar untuk ke ruangan lain agar tidak merasa sumpek. Itu adalah analogi ketika terjadi penambahan reaksi pada reaksi kesetimbangan. Jadi ketika kita menambahkan ion, menambahkan konsentrasi Cl yang merupakan reaktan, maka pergeseran akan bergeser ke arah produk, arah COCl4, bergeser ke arah kanan, karena penambahan konsentrasi pada reaktan akan menggeser kesetimbangan ke arah kanan atau produk. Ini adalah yang penambahan HCl. Lalu bagaimana ketika kita tambahkan AgNO3? Kenapa ketika kita menambahkan AgNO3 kok warnanya menjadi kembali warna pink? Berarti kan balik ke produk awalnya, ke reaktannya. Kita lihat pada konsentrasinya. Ternyata ion COCl42- ini sangat sedikit konsentrasinya, makanya tidak ada warna biru di situ. Yang banyak adalah ini ion COH2O6 kali 2+. Dia ada banyak, makanya warnanya menjadi pink karena kompleks korbat dengan air itu warnanya pink. Berarti di sini AgNO3 ini ketika ditambahkan ke dalam larutan ini, dia akan berikatan dengan Cl. Jadi Ag berikatan dengan Cl membentuk endapan di sini. Ini yang putih nongkol di sini itu endapan dengan Cl. Makanya ion-ion Cl yang ada di larutan ini semua diikat sama Ag sehingga tidak ada produk COCl42-, hanya sedikit saja. Jadi dengan menambahkan Ag sama saja menurunkan konsentrasi ion Cl. Nah, ini konsentrasi ion Cl- juga berkurang. Nah, ketika konsentrasi ion Cl- ini berkurang, maka dia akan mengambil konsentrasi yang lainnya, yaitu konsentrasi karena Cl- ini reaktan, maka ketika dia diambil oleh Ag, Cl- diambil oleh Ag, maka dia akan mengambil punyanya ini, kompleks ini diambil untuk menggeser kesetimbangannya, maka kesetimbangan yang dari ke kanan pindah ke kiri. Jadi dengan mengurangi ion Cl- akan menggeser ke arah kesetimbangan ke kiri. Paham ya? Kemudian ketika
ketika kita menambahkan air itu istilahnya pengenceran. Kalau kita mengencerkan, maka konsentrasinya akan berkurang. Ketika konsentrasi air berkurang, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan, ke arah kiri. Itu adalah faktor perubahan konsentrasi terhadap arah kesetimbangan, arah pergeseran kesetimbangan. Selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan suhu. Bagaimana kalau larutan yang sudah kita buat tadi suhunya dinaikkan atau diturunkan, apa yang terjadi? Terus reaksi apa yang terjadi pada pembentukan kompleks obat 2 fluorida COCl42- terjadi reaksi apa? Apakah eksoterm? Apakah endoterm? Nah, kita bisa ketahui dari percobaan perubahan suhu. Alat apa saja yang kita butuhkan? Kita ke stockroom, yaitu Erlenmeyer ada 2 buah, karena yang satu kita naikkan, yang satu kita turunkan, sama pipet. Kenapa kita nggak butuh bahan? Karena kita cuma mau menurunkan dan menaikkan aja. Kita ambil 2 mili lagi, kayak seperti yang sebelumnya. Udah, ambil lagi 2 mili. Ini pipetnya sudah tidak perlu, kita remove. Oh ya, kalau meremove harus hati-hati ya, takutnya apa yang sudah kita ambil hilang. Kalau kita nge-remove yang sudah ambil kita hilang, nanti kita bingung lagi. Nah, yang pertama kita naikkan. Cara menaikkan, kita klik kanan, kemudian klik thermal properties, kemudian klik centang pada insulated from surrounding. Kita naikkan 10 derajat Celcius aja, karena kalau kita naikkan terlalu tinggi nanti reaksinya terlalu lama. 25 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius, kemudian kita oke. Terjadi perubahan warna, yang awalnya merah bata menjadi sedikit kebiruan. Kemudian yang ini kita turunkan thermal properties, jangan lupa dicentang, kemudian kita turunkan menjadi 15 derajat Celcius. Bentar. Jadi perubahan warna, jadi warna yang awalnya merah bata menjadi sedikit warna merahnya lebih terang daripada yang tadi. Biar tidak tertukar, kita rename. Hati-hati jangan salah klik. Ini kembalikan. Menjadi 35. Suhu 35 jelas. Suhu 15 derajat. Yang ini tadi kan larutan yang awal, kemudian yang ini kita turunkan sampai 15 derajat Celcius, kemudian yang ini kita naikkan sampai 35 derajat Celcius. Nah, kita lihat yang awal konsentrasinya kan 0,55 untuk ion kompleks air, klobat air, kemudian untuk ion Cl- itu 3,43 dan untuk ion COCl42- 0,21. Ketika kita turunkan suhunya, ternyata ion kombat air ternyata naik konsentrasinya, sedangkan Cl-nya juga naik, sedangkan untuk COCl4-nya turun. Berarti kalau dari reaksi, karena produknya turun, reaktannya naik, berarti bergeser ke arah mana ketika suhu diturunkan? Ya benar, bergeser ke arah kiri, ke arah reaktan. Berarti suhu diturunkan bergeser ke arah reaktan. Kemudian ketika kita naikkan, ternyata konsentrasi dari klobat H2O6 kali 2+ turun, dan ion Cl- juga konsentrasinya turun.
Sedangkan ion COCl42- naik, kan? Naik dari 0,21 menjadi 0,33. Dia naik, maka konsentrasi bergeser ke produk. Lihat reaksinya lagi, maka reaksi bergeser ke produk. Suhu dinaikkan ternyata bergeser ke produk, bergeser ke kanan. Maka reaksi ke kanan adalah endoterm dan reaksi ke kiri adalah eksoterm. Berarti dalam pembuatan ion kompleks COCl42- reaksinya berlangsung apa? Ya benar, endoterm. Makanya ketika suhu dinaikkan, reaksi bergeser ke produk ke kanan. Nah, dari semua ini kita sudah belajar tadi tentang penambahan konsentrasi dan penurunan konsentrasi seperti apa mengencaran dengan air, dan perubahan suhu dinaikkan dan suhu diturunkan. Kita sudah mempelajari 2 prinsip pengaruh konsentrasi dan suhu terhadap pergeseran kimia. Diharapkan teman-teman semuanya, anak-anak semuanya bisa lebih memahami lagi tentang prinsip yang memengaruhi faktor pergeseran kesetimbangan kimia. Sekian untuk percobaan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jika ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.